Halo semua, Namo Buddhaya. Di sini saya akan membuat video pembelajaran agama Buddha dengan materi latar belakang kondisi India sebelum kemunculan Buddha. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Shirley Adinda Chandra yang merupakan mahasiswi aktif Politeknik Negeri Jakarta dari jurusan akuntansi dan juga prodi keuangan dan perbankan. Jadi itulah perkenalan singkat dari saya. Berikut adalah materi yang akan dibahas, dimulai dari latar belakang historis suku Dravida dan suku Arya. Kedua, dilanjutkan dengan proses kedatangan bangsa Arya ke India. Yang ketiga, perseteruan bangsa Dravida dan bangsa Arya. Yang keempat, munculnya sistem kasta. Selanjutnya, kembalinya tradisi Sramanisme yang masih dilanjutkan dengan akulturasi kedua kebudayaan antara suku Dravida dan suku Arya. Dan yang terakhir, lahirnya agama Buddha dan pentingnya mempelajari latar belakang munculnya Buddhisme untuk lebih memahami ajaran-ajaran Buddhisme awal. Pertama, dimulai dengan pengenalan negara India. Peradaban awal di India berkembang di sekitaran Sungai Indus. Sungai Indus merupakan sungai besar yang mengalir di wilayah barat India yang berbatasan dengan negara Pakistan. Sungai ini berpusat di kota Mohenjo-daro dan juga Harappa. Diperkirakan terdapat penduduk yang menempati wilayah tersebut dengan bercirikan berkulit gelap dan bertubuh pendek serta berhidung pesek. Mereka bernama suku Dravida yang dipercaya merupakan penduduk asli India. Latar belakang historis suku Dravida dan suku Arya. Bangsa Arya memiliki ciri fisik seperti berkulit putih, berpostur tubuh tinggi, bentuk hidung mancung, berambut pirang, dan juga berbola mata biru. Sedangkan bangsa Dravida memiliki ciri-ciri seperti berkulit gelap, berpostur tubuh pendek, bentuk hidung pesek, berambut keriting, dan juga berbola mata coklat. Untuk kehidupan bersosial, bangsa Dravida lebih suka bercocok tanam di sekitaran Sungai Sindu. Sebaliknya dengan bangsa Arya lebih dominan menjadi pengembara yang unggul dalam peperangan. Bangsa Arya juga hidup beternak dan sangat menjunjung tinggi sapi dan kuda dalam agama Hindu. Dalam kehidupan bersosial dan berpolitik, bangsa Arya yang saat itu memasuki wilayah Dravida mengembangkan sistem kemasyarakatan yang disebut dengan sistem kasta. Sistem ini mendudukan bangsa Dravida sebagai kasta terbawah, dan sebaliknya untuk bangsa Arya menjadi golongan yang tertinggi atau disebut dengan Brahmana. Selanjutnya, untuk kehidupan berbudaya, terdapat penemuan-penemuan yang mulai terlihat pada masa penjajahan Inggris, terutama pada masa kepemimpinan Sir John Marshall yang pernah melakukan penggalian kota yang terpendam di Sungai Indus, yaitu pada kota Harappa, Mohenjo-daro, dan Canggu-daro. Penggalian tersebut menemukan sebuah penemuan yang mana yang pertama adanya perkotaan yang tertata dengan jalan lurus, bersih, dan rumah yang menghadap ke jalan. Selanjutnya terlihat bahwa bangsa Dravida telah mengerti aturan pemerintahan atau grama dan memiliki corak kesukuan. Kemudian terlihat pula bahwa saat itu mayoritas bangsa bermata pencaharian dengan bertani. Dan yang terakhir, peradaban bangsa Dravida disebut juga dengan peradaban pra-Hindu. Selanjutnya juga ditemukan kepercayaan dan kebudayaan, seperti yang pertama, lahirnya kepercayaan menyembah dewa yang bermacam-macam, seperti dewa angin, dewa bumi, dewa laut, dan dewa lainnya. Di antara dewa tersebut terdapat 3 dewa utama, yaitu Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pelindung, dan terakhir Dewa Siwa sebagai penghancur. Dan yang terakhir, lahirnya sistem kasta.
Selanjutnya ada proses kedatangan bangsa Arya ke India. Bangsa Arya datang dari wilayah utara India yang memisahkan diri dari bangsa asli mereka, yaitu Iran. Alasan mereka memisahkan diri ialah karena adanya peperangan sesama suku. Perjalanan bangsa Arya menuju India memakan waktu selama berabad-abad lamanya. Mereka juga menyusuri jurang-jurang di pegunungan Hindu Kush. Kemudian diperkirakan pada tahun 2000 dan 1000 tahun yang lalu, sampailah mereka di Mohenjo-daro dan Harappa yang merupakan pusat peradaban bangsa Dravida. Tepatnya di Sungai Sindhu, tempat yang paling subur saat itu. Setibanya di sana, beberapa dari bangsa Arya melakukan penindasan dengan kemampuan berperangnya. Hal tersebut menimbulkan berbagai reaksi dari bangsa Dravida. Ada yang memilih pergi ke daerah selatan, tepatnya di Deccan dan Bihar, ada yang melawan bangsa Arya, dan bahkan ada yang sampai melakukan asimilasi yang melahirkan budaya baru. Selanjutnya ada perseteruan bangsa Arya dan bangsa Dravida. Bangsa Arya yang sudah memiliki kemampuan berperang membuat mereka menguasai India dengan kemampuannya. Bangsa Dravida yang saat itu dominan bercocok tanam akhirnya mengikuti peraturan bangsa Arya, dan dari situlah muncul kesenjangan yang mengakibatkan perbedaan pendapat dan melahirkan sistem kasta. Lalu bagaimana sistem kasta bisa ada? Semua bermula ketika bangsa Arya membentuk sistem kasta untuk dapat membagi-bagi pekerjaan menurut keahlian. Namun, seiring berjalannya waktu, sistem kasta ini berubah menjadi status sosial. Menurut sejarah perkembangan agama Hindu, kasta dapat diibaratkan sebagai dewa Brahma, yaitu dewa berkepala 4 dan bertangan 4, yang mana dipercaya sebagai pencipta alam semesta. Dan sistem kasta ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada Brahma, yang merupakan rohaniawan dan ilmuwan yang dilempar dari mulutnya. Selanjutnya ada Ksatria, yang merupakan pemerintah, pejuang, dan juga prajurit yang ada dari lengannya. Selanjutnya ada Waisa, seperti para petani dan pedagang yang merupakan bagian dari pahanya. Dan yang terakhir ada Sudra, yang merupakan tukang, petani, dan juga para pelayan yang merupakan bagian dari kakinya. Lalu gimana sih tradisi Sramanisme ini kembali lagi? Jadi dulu bangsa Arya menganut kepercayaan kepada banyak dewa yang dipercaya memiliki peranan masing-masing dalam kehidupan. Sedangkan bangsa Dravida lebih mempercayai tradisi Sramanisme yang memiliki kepercayaan bahwa tubuh fisik yang kita miliki sekarang tidak sama dengan roh. Mereka beranggapan bahwa tubuh ini kotor dan roh itu suci. Oleh karena itu, bangsa Dravida mengembangkan sistem penyiksaan diri yang memiliki tujuan untuk menyucikan diri. Oleh karena itu, kembalinya tradisi Sramanisme di lingkungan bangsa Dravida dan juga bangsa Arya karena mereka ingin menyucikan diri. Seiring berjalannya waktu, terjadilah akulturasi budaya antara suku Dravida dan juga suku Arya. Dahulu bangsa Dravida memiliki kepercayaan dengan Sanatana Dharma atau kebenaran abadi. Sedangkan bangsa Arya memiliki kepercayaan kepada banyak dewa atau politeisme. Dan akhirnya terjadilah akulturasi sehingga secara umum agama mereka mengakui Trimurti atau 3 dewa, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan juga Dewa Siwa. Lalu berkembanglah agama Hindu yang merupakan pencampuran dari kedua kebudayaan dan kepercayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida, atau disebut dengan Hinduisme atau kebudayaan Hindu. Istilah Hindu diperoleh dari nama daerah asal penyebaran agama Hindu, yaitu di lembah Sungai Indus atau Sungai Sindhu dan atau Hindustan. Dan dari sinilah agama Buddha lahir. Agama Buddha menentang kedua budaya yang dilakukan oleh bangsa Arya dan juga bangsa Dravida.
Buddha menolak sistem kasta yang diterapkan bangsa Arya, dan juga Buddha menentang adat yang dilakukan oleh bangsa Dravida dalam melakukan penyiksaan diri. Menurut Buddha, sistem kasta dapat menimbulkan kesenjangan sosial, dan penyiksaan diri merupakan tindakan ekstrim yang tidak benar dan juga tidak mulia. Oleh karena itu, Buddha mencari jalan tengah yang akhirnya mengajarkan untuk menjauhkan diri dari nafsu duniawi dan penyiksaan diri. Demikian juga, Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia yang terdiri dari yang pertama, kebenaran tentang duka, yang kedua, kebenaran tentang sebab duka atau duka samudaya, yang ketiga, kebenaran tentang lenyapnya duka atau duka niroda, dan yang terakhir ialah kebenaran tentang akhir dari duka dengan jalan mulia berunsur 8 atau duka niroda gamini patipada magga. Dan yang terakhir, jalan mulia berunsur 8 berisi yang pertama pengertian yang benar, yang kedua pikiran yang benar, yang ketiga perbuatan yang benar, yang keempat ucapan yang benar, yang kelima pencarian yang benar, yang keenam konsentrasi yang benar, yang ketujuh perhatian yang benar, dan yang terakhir atau kedelapan ialah daya upaya yang benar. Jadi itulah latar belakang India sebelum kemunculan Buddha. Jadi sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sukhi Hotu dan Namo Buddhaya.